Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juang Intan Pratiwi. Dalam video ini akan membahas mengenai di antara konsep negara federal dan konsep negara kesatuan, konsep negara manakah yang bisa menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita mengetahui dulu apa itu negara kesatuan dan apa itu negara federal. Negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya hanya satu, yaitu oleh pemerintah pusat. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah negara yang diorganisir di bawah suatu pemerintahan pusat, yang artinya kekuasaan apapun yang dimiliki berbagai distrik di wilayah yang dikelola sebagai suatu keseluruhan oleh pemerintahan pusat harus diselenggarakan berdasarkan diskresi dari pemerintahan pusat. Dan kekuasaan pemerintahan pusat merupakan kekuasaan tertinggi yang tidak ada pembatasan oleh undang-undang yang memberikan kekuasaan khusus terhadap bagian-bagian dari negara kesatuan. Jadi dalam negara kesatuan ini kedaulatannya itu hanya satu oleh pemerintahan pusat. Meskipun dalam negara kesatuan ada pemerintahan daerah di mana daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri, namun pemerintahannya itu dibatasi oleh pemerintahan pusat. Sehingga dalam pemerintahan daerah di negara kesatuan ini tidak bisa membentuk undang-undang dasar dan undang-undangnya sendiri, melainkan melalui peraturan pemerintahan yang diatur dalam undang-undang dasar oleh pemerintahan pusat. Dalam negara kesatuan, hanya pemerintahan yang eksekutif saja yang dipencarkan ke dalam satuan-satuan otonomi, sehingga pemerintahan daerah tidak bisa membentuk undang-undang dasar dan undang-undangnya sendiri. Dalam negara kesatuan, pemerintahan daerah ini berdasarkan asas desentralisasi yang perwujudannya yaitu otonomi daerah. Jadi dalam negara kesatuan, meskipun kedaulatannya hanya satu yaitu pemerintahan pusat, namun tetap bisa terlaksananya otonomi daerah. Namun, kembali ke pertanyaannya, apakah negara kesatuan bisa menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik? Tentunya jika konsep negara kesatuannya ini dilaksanakan dengan baik dan asas-asasnya dilaksanakan dengan baik, maka otonomi daerah negara kesatuan bisa menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik. Seperti di Indonesia merupakan negara kesatuan yang juga menjalankan otonomi daerah. Namun seperti yang kita tahu, karena negara kesatuan ini kedaulatannya hanya satu yaitu oleh pemerintahan pusat, maka di Indonesia pun otonomi daerah ataupun pemerintahan daerah tidak bisa membentuk undang-undang dasarnya sendiri ataupun undang-undangnya sendiri, sehingga pemerintahannya dibatasi oleh pemerintahan pusat. Di Indonesia sendiri selayaknya negara kesatuan karena memiliki wilayah yang luas, wilayahnya itu dibagi menjadi beberapa provinsi dibagi menjadi beberapa kabupaten dan kota, sehingga provinsi diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri terhadap kabupaten dan kota. Namun jika melihat ke dalam konsep negara kesatuan tersendiri, menurut saya negara kesatuan belum menjamin bisa terlaksananya otonomi daerah dengan baik, karena kedaulatannya hanya satu oleh pemerintahan pusat, sehingga meskipun adanya desentralisasi yang perwujudannya yaitu oleh otonomi daerah, namun masih terdapat banyak kekurangan karena pemerintahan daerah tidak bisa menjalankan pemerintahannya secara mandiri dan daulat. Setelah mengetahui apa itu negara kesatuan, sekarang kita harus mengetahui apa itu negara federal. Negara federal adalah negara yang terdiri dari negara-negara bagian. Jadi negara federal adalah negara yang terdiri dari sejumlah negara yang sederajat yang bersatu untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Untuk itu, dalam negara federal, negara-negara bagiannya masing-masing memiliki kedaulatan yang diawasi oleh pemerintahan pusat. Jadi pemerintahan daerahnya itu memiliki kedaulatannya masing-masing sehingga bisa membentuk undang-undangnya sendiri. Nah, konsep negara federal ini bisa menjamin terlaksananya otonomi daerah dengan baik, karena meskipun diawasi oleh pemerintahan pusat, tapi pemerintahan pusat memberikan kewenangan ataupun kedaulatan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur negara-negara bagiannya, dengan daulat, dengan mandiri, sehingga tidak dibatasi oleh pemerintahan pusat. Jadi bisa kita simpulkan dari konsep negara federal dan konsep negara kesatuan, yang bisa menjamin
terlaksananya otonomi daerah dengan baik menurut saya adalah konsep negara federal, karena konsep negara federal memberikan kedaulatan ataupun memberikan kekuasaan terhadap negara-negara bagiannya untuk menjalankan pemerintahan daerahnya yang diawasi oleh pemerintahan pusat, sehingga masing-masing daerah bisa menjalankan peraturan-peraturan, bisa mengembangkan daerahnya dengan lebih baik karena bisa membentuk undang-undangnya sendiri. Berbeda dengan negara kesatuan yang meskipun ada asas desentralisasi ataupun pemberian kekuasaan kepada pemerintahan daerah yang diwujudkan melalui otonomi daerah, namun masih adanya pembatasan terhadap otonomi daerah itu, sehingga kurangnya otonomi daerah yang kurang mandiri karena tadi itu pembatasan oleh pemerintahan pusat. Namun seperti di Indonesia sendiri yang menganut konsep negara kesatuan, bisa terlaksananya otonomi daerah. Seperti saat ini banyak peraturan daerah yang ada di Indonesia, di mana Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Namun pemberian kekuasaan ini masih terbatas karena tadi hanya fungsi pemerintahan yang eksekutif saja yang diberikan oleh pemerintahan pusat kewenangannya kepada daerah, tidak dengan pemerintahan yang legislatif dan yudisialnya, sehingga pemerintahan daerah tidak bisa membentuk undang-undang dasar dan undang-undangnya sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.